Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah hari ini bersama Ibu Evi Nur Hikmawati dari PIC Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Program Ketahanan Keluarga Lansia. Selamat malam, pagi, siang. Selamat apa aja ya, selamat ceria, selamat sehat. Ditugaskan oleh Ibu Katim tadi, hari ini juga. Jadi kayak tadi baru kita sibuk VM masing-masing gitu, dan kayaknya kalau ditinggal nanti ada info yang ini takutnya gitu. Jadi, dan kebetulan aku tadi tugas di PPKS. Betul. PPKS itu apa sih, Mbak? PPKS itu kan pusat pelayanan keluarga sejahtera gitu. Yang sekarang namanya Satya Gatra gitu. Berarti kita bisa jadi sebenarnya ngapain itu tuh? sama, cuman singkatannya diganti Satya Gatra. Berarti jadi di kita situ tempatnya ngapain konseling siapa aja yang mau konseling di situ boleh. Aku baru putus Keluarga. konseling boleh? Aku Boleh, karena kan program pembangunan keluarga ini kan berbagai usia ya. Jadi dari bayi, dari bahkan masih bayi yang ada di dalam kandungan gitu kan, sampai dengan usia lanjut gitu. Itu Bisa. diurusin sama BKKBN gitu. Jadi siapapun bisa berkonsultasi, monggo memanfaatkan Satya Gatra kita yang ada di Jawa Tengah. Satya Gatra kita juga punya di mana IG-nya, tuh? Di mana? Mas Di mana? Dadang, Satya gitu. Gatranya di mana sih, Mbak? Di kantor. Kalau kantornya ada di ruangan Satya Gatra kita itu yang di kantor PPKS perwakilan itu, berarti. iya, Oh, ya, gitu. siap. Dan di sini juga kita punya beberapa yang menjadi konselor kita gitu ya, karena kan kita pegawai di BKBN juga ada dokter-dokter seperti itu gitu. Jadi kalau ada permasalahan tentang terkait keluarganya bisa untuk bertanya-tanya atau berkonsultasi secara pribadi dengan petugas yang ada di sana. Seperti itu. Iya, berarti kita tuh punya PPKS di kantor perwakilan. Orang bisa datang umum bebas ya? Boleh Bebas, ya? Bebas. silakan, Remaja juga boleh. Kalau misalnya dari segi jarak jauh, kalau mau ke Semarang misalnya, ini kita punya media sosial gitu. Jadi silahkan juga bisa menghubungi admin yang ada di IG Satya Gatra kita seperti itu. Dan kita juga punya Bahtera Cinta yang itu di situ tuh web integrasi gitu ya, antar program yang ada di BKKBN gitu. Jadi bisalah untuk ngontak kita melalui media-media tersebut seperti itu. Berarti Satya Gatra sama Bahtera Cinta ID ya? Oke, siap. betul Cocok sekali. tuh kalau mau konsultasi. Misal ada debat nih, aduh anaknya cewek, aku mau ngasih nama A, si bapak, si istrinya pengen B, terus itu perlu gak sih? Enggak. Kalau untuk nama kayaknya enggak ya. Ini persoalan keluarga ya, Mas Danang ya. Persoalan keluarga. Tapi kalau ada nggak yang konsul ke sana terus gara-gara, aduh saya gagal nikah gara-gara weton gitu? Ada loh. Berarti itu kan pemicu konflik ya namanya. Betul, jadi kalau pemicu itu bisa sifatnya mungkin kecil, tapi kalau dibiarkan dan tidak ada solusi ketika menghadapi, kan tentunya akan menjadi ditambah dengan persoalan lain, akhirnya akan menimbun persoalan sehingga mengakibatkan percekcokan di antara pasangan misalnya. Kalau yang konsul di sini mungkin tidak yang persoalan yang sangat berat ya, lebih ke misalnya kalau kita kan terkait juga dengan program remaja itu yang mau nikah kayak gitu ya. Nah kita tuh punya yang namanya LC Meal itu kan. Nah mereka itu biasanya tanya-tanya tentang terkait LC Meal itu gitu. Yang gimana sih cara ngisinya, gimana sih kalau kita mau nikah itu apa aja yang perlu disiapkan gitu, bisa bertanya-tanya ke Satya Gatra. Nah terjawab ya, kalau pusing sama LC Meal datang aja ke sini. Maaf banget, tolong datang aja ke sini. Gitu ya. Mbak Evi punya putra berapa atau putri Aku berapa? udah 2. Oh, paling besar? Paling besar udah kelas 2 SMA. Oh, SMA. Iya, yang kecil 10 tahun jaraknya. 10 tahun. Yang kecil kelas 2 SD. Oh, berarti jarak 10 tahun ya? Iya, jarak 10 tahun. Oke, jarak 10 tahun. Oke, bisa jadi contoh. Jarak 10 tahun. Kayaknya itu terlalu lama ya. Jangan juga menjadikan contoh, karena kan kalau terlalu lama itu ada resiko beberapa hal ya. Ada beberapa hal yang juga agak memberatkan bagi ibu hamil gitu. Jadi tetap berpegang pada teorinya BKKBN aja. Jadi jangan terlalu lama, jangan terlalu dekat gitu. Iya, terlalu banyak, terlalu muda, terlalu tua, terlalu diatur. Iya, betul. Ya. Mau 3 tahun minimal boleh, mau 4 tahun, 5 tahun juga boleh. Iya, katanya tapi jangan terlalu lama. Ya, tapi katanya kalau 3 tahun nanti pas sekolahnya
cukup menantang agak ini ya, agak menantang gitu ya. Jadi orang tua kalau jarak di sekolah, perhitungan sekolahnya kayaknya menjadi perhitungan juga yang perlu direncanakan. Karena kita keluarga berencana, jadi apa-apa harus direncanakan. Gitu. Mantap. Oke Mbak Evi. Mbak Evi ini dari bidang di mengampu PIC di pemberdayaan ekonomi keluarga. Nah, iya, betul. Salah satu sasaran yang ada di KSPK ini itu adalah sasaran di keluarga ekonomi atau fokusnya pada pengembangan ekonomi keluarga seperti itu. Dan kalau di KSPK itu kan luas ya sasarannya, jadi sebenarnya nggak cuman ekonomi keluarga aja, tapi juga ada balita dan anak, kemudian ada sasaran remaja juga, kemudian ada sasaran lansia juga. Nah, salah satu yang kemudian yang keempat ini adalah sasaran ekonomi keluarga. Gitu. Emang bisa Mbak kita ngeintervensi ekonomi keluarga? Gimana caranya? Jadi mungkin kalau intervensi nggak pendekatannya itu gimana? Pendekatan lewat ekonomi. apa? Jadi kita kembali lagi ke program BKKBN ya, karena kenapa sih harus keluarga harus ditingkatkan ekonominya lah? Kalau setiap keluarga kan pengen sejahtera. Nah, salah satu aspek untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga itu kan salah satunya dari fondasi ekonominya gitu. Nah, kemungkinan dari berbagai kondisi ekonomi penduduk kita yang sangat banyak ini kan tentu bervariasi ya mereka. Ada penduduk yang masih golongannya mungkin masih menengah ke bawah dan perlu perhatian. Nah, kita sebagai yang pengelola program yang ada di BKKBN berupaya supaya mereka yang mungkin masih pendapatannya mungkin masih menengah ke bawah gitu perlu perhatian gitu. Jadi perhatiannya itu mungkin dengan adanya pengelolaan ekonomi. Mungkin mereka punya potensi khusus ya di yang selama ini mereka itu sebenarnya bisa. Karena kan ibu-ibu ya rata-rata di sini itu kan sebenarnya base-nya itu bisa masak lah ya. Nah, kalau mereka itu kayak dikasih keterampilan tertentu, jadi mereka tuh kayak bisa inovasi membuat sesuatu yang itu menjual gitu. Atau itu sesuatu yang bikin mereka itu bisa berkegiatan ekonomi gitu. Jadi nggak cuma masak untuk di rumah aja, tapi kamu bisa mencoba masak buat kamu jual dan itu menguntungkan, kenapa enggak kayak gitu kan. Itu sebenarnya itu base banget ya maksudnya gitu. Nah, kemudian lahirlah UPKA ini yang memang pengelolaan dalam hal kegiatan ekonomi itu kan nggak bisa cuma dilakukan mungkin satu orang gitu ya. Akan lebih ringan jalannya atau stepnya nanti ketika itu dilakukan bersama-sama. Nah, bersama-sama ini kan perlu adanya satu kelompok gitu ya, yang mereka itu nanti punya visi misinya itu sama-sama untuk berkembang menjadi suatu kelompok yang mempunyai keuntungan kelompok gitu ya. Dan kalau keuntungan kelompok itu tercapai, itu kan tentunya keuntungan anggotanya juga akan mendapatkan itu juga gitu ya. Jadi kalau istilahnya ada gotong royong lah ya di dalam kelompok itu gitu. Jadi UPPK ini mengumpulkan anggota-anggota yang punya itu tadi yang punya kemampuan untuk melakukan produksi, melakukan kegiatan produksi gitu ya. Produktif itu lah ya. Produktif yang mereka itu bahkan melakukannya rutin, tapi itu mereka nggak sadar kalau mereka itu sudah berwirausaha misalnya seperti itu. UPPKA itu apa? Usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor. Oh, berarti komunitinya ini adalah keluarga akseptor. Keluarga akseptor. Sebenarnya kalau dari singkatannya kita mengkhususkan untuk yang keluarga akseptor aja. Cuman keluarga akseptor ini kita kok tidak membatasi ya pada penerapannya di lapangan. Itu kita nggak terus membatasi yang harus ber-KB aja gitu. Enggak juga gitu. Justru dengan adanya kelompok ini, itu satu kelompok itu diharapkan bisa membuka kesempatan juga untuk bagi yang mereka itu yang tertarik untuk masuk ke kelompok UPK itu supaya mereka juga bisa ikut jadi akseptor gitu. Yang tadinya itu ternyata mungkin mereka jauh dari akses untuk mendapatkan pelayanan KB gitu, tapi dengan adanya UPPKA di sana, kemudian mereka ditarik aja jadi anggota supaya nanti yuk kita sama-sama ikut KB juga loh gitu. Selain mereka itu berkegiatan ekonomi tadi, mereka juga membantu program
tercapainya program KB seperti ya. itu. Jadi gitu. yang belum ikutan KB jadi ikutan KB, yang sudah ber-KB ekonominya terbangun seperti itu. Enak ya sebenarnya. Iya, sebenarnya kalau Bapak-bapak boleh juga ikutan. Boleh. Jadi untuk UPPK ini Mas Dadang, jadi boleh anggotanya tidak harus ibu-ibu. Kenapa spesifik saya tadi karena lebih banyak ibu-ibu. Karena memang kenyataan di lapangan itu kadang kita mengumpulkan itu lebih mudah ibu-ibu yang datang, karena bapak-bapaknya mungkin banyak yang bekerja di luar gitu. Aja Anda. Enggak, tapi ada juga yang memang anggotanya dua-duanya itu suami istri juga ada gitu. Dua-duanya direkrut menjadi anggota UPPKA juga ada gitu. Jadi sama-sama mengelola UPPKA-nya, mengelola kegiatan itu supaya tetap aktif gitu loh. Jadi UPPKA nggak cuman sebatas nama aja, kemudian menjadi dikeluarin SK-nya, tapi udah gitu nggak ada kegiatan, itu yang akan sangat disayangkan sekali. Nah, yang diharapkan kita semua adalah ada UPPKA dibentuk oleh pengelola yang ada di kabupaten kota, mitra kita gitu. Tapi mereka harapannya adalah mereka bisa aktif gitu. Aktif itu dalam arti mereka tetap melakukan usaha ekonominya gitu. Jangan sampai usaha ekonominya nanti jadi mandek-ndek gitu. Iya, jangan gebrak sambal jangan gitu. Gebrak sambal, pedas habis itu hilang. Gitu. Nah, itu yang kita gimana sih cara gabungnya? Jadi kita itu di tingkat kabupaten kota itu kan ada balai-balai penyuluh KB gitu ya. Jadi balai mereka itu biasanya di situ ada teman-teman PKB yang ada di sana. Nah, kalau misalnya ada keluarga atau satu anggota keluarga yang mungkin tertarik dengan UPPKA, mungkin bisa menghubungi mereka di balai penyuluhan KB yang ada di kecamatannya gitu. Jadi segala informasi terkait Poktan ini adalah kelompok kegiatan. Jadi mereka bisa mengikuti atau berperan aktif juga untuk menjadi anggota UPPKA gitu. Jadi mereka mungkin, tapi tentunya mereka punya basic dulu ya, kayak mereka ada aktivitas ekonomi yang dilakukan gitu. Jadi kayak misalnya, aku kan jualan kue, boleh nggak aku gabung? Boleh gitu. Nanti silahkan bisa ke balai penyuluhan yang terdekat yang ada di kecamatannya, kemudian menanyakan di sini ada kelompok UPPKA nggak gitu. Bisa nggak ya kalau kita masuk misalnya seperti itu? Bisa ditanyakan. Yang dijualnya nggak aneh-aneh atau ada batasan tertentu nggak sih? Aku jual kelinci. Bisa loh Mas Dadang. Bisa. Kan ini UPPKA tidak terbatas untuk produk kuliner aja gitu. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu di luar sana bisa segala aktivitas ekonomi apa yang memang dilakukan setiap hari, tentunya ini yang dalam batas kewajaran dan halal juga ya. Mungkin jadi boleh gitu. Bahkan mungkin yang jadi sekali lagi kelompok ekonomi ini bahkan yang mereka itu suka berkebun, kemudian mereka itu suka beternak, itu bisa menjadi kelompok mereka gitu. Jadi bisa menjadi anggota kelompok UPPKA gitu. Karena sistemnya itu kan gotong royong ya. Jadi mereka dikelompokkan untuk berkegiatan dalam satu kelompok. Nanti mereka itu akan bersama-sama pengelolaannya gitu. Mirip koperasi gak sih? Ya mirip, cuman kalau koperasi itu kan kayak ada sudah ada ketentuan, misalnya harus simpan pinjam, ini peraturan atau aturan yang di kelompok ini lebih ringkas. Mungkin lebih melihat ke anggotanya dulu nih. Anggotanya itu kemampuan dan ininya itu tingkat untuk pengelolaan dalam hal ekonomi itu sejauh mana dulu gitu. Jangan sampai menargetkan yang tinggi-tinggi tapi malah nggak bisa jalan gitu. Bisa aja ini hanya sekedar kumpulan komunitas aja, tapi mereka sering ketemu. Akhirnya kan kalau dengan adanya pertemuan antar anggota itu akan muncul ide-ide baru gitu. Kemarin selama ini dia cuman bikin telur asin misalnya, tapi ketika mereka ngobrol, ketemu, cuman rapat sebentar gitu, kenapa kamu nggak bikin kerupuk aja, kan telur asinnya bisa dibikin kerupuk. Nah itu jadi muncul ide-ide yang itu kayak di luar bayangan si pelaku gitu. Nah ide yang baru ini atau yang dari kelompok ini yang mengajukan ide itu
mungkin mereka nggak cuman sekedar mengajukan ide, tapi nanti tak bantuin loh misalnya gitu. Nanti bikinnya setiap hari apa, misalnya aku nanti kan bikin di rumah, aku bikin kueku dulu, nanti kalau sore kita bareng-bareng bikin kerupuknya misalnya. Nah seperti itu yang sudah berjalan gitu Mas Dadang. Jadi memang UPPK ini sangat fleksibel sekali, maka memang mereka tuh benar-benar butuh pendampingan gitu. Terjawab sudah ya. Kenapa tiba-tiba ada ibu-ibu balik ceria, terus dia masak, tiba-tiba masak, tiba-tiba bikin apa? Anak dan suaminya jadi uji coba. Bagus. Iya, terjawab sudah ya. Tapi uji cobanya kan menyenangkan juga, kalau mau icip-icip kan ya nggak apa-apa gitu ya. Ini yang untuk kuliner. Gitu. Ini dibikinin, enak, enak. Itu keuntungan yang lain ya, kan. Oke. Artinya ada testimoni baik juga dong. Ada testimoni yang cerita gitu ke BKBN Jateng. Sangat apa ya, kemarin kita mendapatkan penghargaan yang luar biasa Mas Dadang, karena di tahun lalu itu Jawa Tengah itu mendapatkan program kerjasama dengan Basnas gitu ya. Nah ini adalah salah satu implementasi dari MOU antara Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang ada di pusat, BKKBN pusat, itu mereka telah MOU dengan Basnas RI gitu. Nah kemudian Basnas RI ini memberikan semacam fasilitasi itu, pendampingan yang benar-benar menyentuh sampai ke real di lapangan, sampai turun ke UPPKA gitu ya. Pendampingannya luar biasa mereka lakukan, sehingga itu mereka nggak cuma mendapatkan modal aja, tapi juga benar-benar pendampingan selama proses produksi gitu. Oke, siap. Terima kasih Prof. Nur Ahmad, Basnas RI. Terima kasih Bapak. Dan beserta jajaran gitu ya, yang sudah memberikan bantuan luar biasa, sehingga UPPKA yang tadinya itu biasa-biasa aja, tapi mereka akhirnya sekarang punya rumah produksi, kemudian mereka bisa bikin ide masakan yang baru gitu, yang tadinya cuman misalnya lumpia aja atau bandeng aja, sekarang mereka bisa bikin yang lain, misalnya telur asin juga, atau kerupuk telur asin seperti itu. Jadi dan kemarin tahun lalu itu kita dapat penghargaan lagi Mas Dadang, ini juga kerjasama teman-teman lini lapangan yang luar biasa di sana, karena tanpa ada mereka akan sangat sulit sekali gitu. Jadi tangan-tangan kita adalah teman-teman PKB, teman-teman lini lapangan PLKB juga, mereka membantu sekali keaktifan kelompok ini gitu. Jadi kelompok ini pada dasarnya sudah mempunyai aktivitas ekonomi, tapi kan mereka perlu dikumpulkan, perlu dikasih imbauan, masukan dan pelatihan dan sebagainya, dikumpulkan tiap hari. Akhirnya mereka dapat bantuan dari Basnas, mereka didatengin Basnas setiap hari, bahkan didampingi dari subuh sampai malam lagi untuk keberhasilan produk mereka gitu, sampai akhirnya produk-produk itu bisa dipasarkan, dibantu juga pemasarannya, dibantu juga untuk yang tadinya nggak punya NPWP jadi punya NPWP, yang tadinya nggak punya PIRT jadi PIRT gitu. Jadi luar biasa sekali. Dan akhirnya kemarin ada lomba yang diselenggarakan juga oleh Basnas itu, Jateng itu menang gitu. Jadi memang dalam program ini kita belum semua, belum semua kabupaten kota merasakan pendampingan ini. Jadi kemarin adalah baru satu kota gitu ya. Kita pilih adalah Kota Semarang karena memang yang terdekat dengan kita. Dan mereka itu ada 2 UPPKA yang sangat konsisten untuk melakukan aktivitas perekonomiannya gitu. Jadi mereka ada dalam satu kelompok itu, mereka ada yang bikin lumpia, ada yang bikin kue kering, ada yang bikin pokoknya macam-macam. Mereka dikumpulkan, kemudian mereka dibantu oleh Basnas, mereka menciptakan produk baru telur asin. Jadi mereka sekarang bahkan dibangunkan rumah itu yang berisi nanti jualannya tadi, yang tadinya mereka berjualan di rumah, mereka bisa dikumpulkan di rumah produksinya seperti itu. Nah kemarin ada lomba juga, lomba bikin film. Tadinya kan kalau kita mikir ibu-ibu yang ada di UPPK, karena sebagian besar ibu-ibu ya, kalau suruh bikin film ya nggak mungkin toh. Kan mereka udah sibuk masak, mereka udah sibuk mengurus keluarga, kok disuruh bikin film kayak mana? Nah hadirlah teman-teman PKB ini yang setia mendampingi mereka, sehingga mereka yang ngambil gambarnya itu teman-teman PKB gitu. Dan itu berhasil, dan
salah satu contohnya ada di Kecamatan Tugu, tempatnya Mas Daru kalau boleh sebut nama itu, dan juga yang ada di Kecamatan Semarang Selatan yang ada di Berkota, itu Mbak Ana PKB-nya itu sama-sama mereka bikin film, dan filmnya itu sungguh beneran kayak temanya. Jadi film yang diharapkan oleh Basnas itu adalah film yang bikin orang itu menjadi inspirasi setiap orang untuk melakukan usaha gitu ya. Nah, itu adalah film kisah inspiratif lombanya, dan alhamdulillah dapat juara. Dan juara ini kan akhirnya juga dapat hadiahnya juga berupa uang gitu ya. Jadi alhamdulillah lagi, jadi mereka akan terbantu lagi, termotivasi. Nanti bisa di ini aja atau link atau ininya bisa biar bisa ditonton oleh teman-teman gitu ya. Artinya nih UPPKA bukan sekedar komunitas ibu-ibu ngumpul ngomongin tentang menu masakan terus jualan, tapi juga bener ruang produktif buat ibu-ibu, bagi-bagi resep, bagi-bagi jualan produk, malah ada momen sekalinya di pendampingan dari Basnas atau dari yang lain juga kayak begitu ya. Dan ini Mas Dedang mungkin karena ini berasal dari Basnas ya, jadi mereka itu kan pengelolaan dana yang ada di Basnas itu kan berasal dari tentunya zakat semua orang gitu ya. Jadi adalah tugas besar bagi Basnas yang harus menyalurkan benar-benar ke orang yang tepat gitu. Orang yang tepat ini dalam arti ketika mereka diberikan tanggung jawab untuk mengelola dana bantuan ini, mereka pun nantinya ketika UPPKA ini tadi dikasih ya, ketika mereka bisa berdiri sendiri, untuk kemudian lepas dari pendampingan tadi, mereka harapannya adalah bisa continue melakukan usahanya, sehingga mereka keuntungan yang ada itu supaya juga bisa disisihkan untuk zakat lagi. Jadi itu muter seperti itu. Mungkin nggak usah yang pemotongan dari zakat ini kan kecil ya sifatnya. Jadi kalau misalnya dalam satu kelompok kalau dikumpulkan itu kan sebenarnya kecil, tapi manfaatnya kan luar biasa kalau itu berjalan setiap hari. Bahkan di kecamatan yang di Semarang Selatan ini mereka itu ada yang setiap minggu itu ada yang namanya Jumat Berkah seperti itu. Jadi hasil masakan mereka kumpulkan dan disalurkan di masjid terdekat untuk itu diberikan ke masyarakat umum gitu. Oke, artinya ini next nggak cuma dari Basnas doang nih, karena Basnasnya bisa melakukan seperti itu dan bisa dimodifikasi atau ditiru sama yang lain juga ya. Betul. Jadi mereka nggak cuma untuk mengejar keuntungan pribadi aja, tapi dari keuntungan yang mereka dapatkan ternyata bermanfaat juga, membawa berkah juga bagi orang lain. Dan poinnya adalah berkelanjutan. Jadi nggak cuma nggak ngasih ikannya doang, tapi ngasih pancingnya kayak begitu. Mbak Evi, selain memang siapa orang bisa masuk ke situ, testimoninya juga sepertinya bagus ya, terutama yang di Kota Semarang yang dapat pendampingan seperti itu. Aku pikir itu jadi privilege lebih nih yang cukup berhasil nih, yang di Kota Semarang terutama tadi ada 2 ya, di daerah Kecamatan Tugu sama Kecamatan Semarang Selatan. Oke, selamat buat teman-teman PKB yang mengaku di sana. Luar biasa dedikasinya. Luar biasa, terima kasih. Aku pengen tanya lagi tentang ada nih mix match sama program prioritas sekarang kan. Program prioritas sekarang banyak nih dari Kementerian Kependudukan aja ada 5 program prioritas gitu ya, ditambah MBG 3B, terus juga dari Presiden Prabowo juga ada Koperasi Merah Putih, ada MBG-nya begitu kan dan lain semacamnya. Ada peluang atau ada sudah terjadi atau bagaimana mungkin dari si UPPKA ini sama itu? Sebenarnya MBG ini juga membawa dampak sendiri bagi pelaku-pelaku usaha ekonomi di masyarakat gitu ya. Jadi secara nggak sengaja, meskipun dari program pemberdayaan ekonomi keluarga itu tidak menekankan itu, tapi di masyarakat ternyata mereka kena imbasnya. Imbasnya dalam arti karena ada berdiri SPPG di mana-mana. Jadi kan mereka butuh pemasok. Nah, pemasok inilah yang yang harapannya dan memang sudah beberapa daerah berjalan. Jadi ada pelaku usaha kita yang termasuk UPPKA itu menyalurkan itu menjadi suppliernya untuk dapur-dapur MBG itu. Aku pikir itu malah bagus karena kemarin Prof Dadan tuh ya menyampaikan juga bahwa harapannya dari satu SPPG nanti itu dari ngambil suppliernya itu dari terdekat-terdekatnya, jangan yang jauh dan semacamnya. Malah kalau ada yang
yang ngambil dari yang jauh itu bakal kena prit kayak begitu. Oh gitu ya, ada pelanggaran itu berarti. Iya, aku seneng nih malah kan ibaratnya kalau tahun pertama bisa kita lihat MBG kan kayaknya yang penting banyak dulu gitu ya. Yang penting banyak SPPG. Nah, mungkin sekarang lagi pembenahan kualitasnya juga. Nah, jadi ya kalau misal emang misal 1 miliar per bulan berputar di satu SPPG, berarti kan misal satu kampung situ semua itu terbangun kan. Harapannya seperti itu Mas Dadang, dan mungkin ini sudah berjalan di beberapa wilayah, mungkin walaupun belum semua ya, karena letak SPPG ini juga ya mungkin ada yang agak jauh dari yang ada kelompok UPPKA-nya, mungkin yang ada SPPG-nya malah nggak ada pokutan UPPKA-nya gitu loh, jadi belum tersentuh juga ke UPPKA, jadi kayaknya berarti bisa tuh nanti kita coba connected kan antara iya gak sih, bisa aja ya, gitu ya. Kita connect kan ke mereka. Halo Prof Dadang, kita connectin gitu. Yang ada dapur SPPG-nya ini dong, usahain ada kelompok UPPKA di situ gitu, biar mereka jadi pemasok gitu kan. Karena kan UPPKA ini kan memang rumah tangga ya sifatnya. Jadi kalau misalnya mereka itu nggak ada yang nanting, istilahnya yang narik gitu untuk aku pesen di tempatmu gitu, nggak akan nambah juga itunya kuota produksinya kan. Jadi betul-betul butuh tangan-tangan yang seperti itu. Meskipun biasanya mereka bukan cuma, tapi mereka usahanya itu misalnya dengan ternak lele gitu ya. Tadinya lele yang beli ya hanya berapa, tapi dengan adanya MBG atau SPPG tadi, aku harus butuh setiap hari lele sekian gitu kan. Ya itu. Aku cuman bisa bilang amin untuk saat ini. Semoga itu terrealisasi di tahun ini. Amin. Karena pasti itu dampaknya UPPKA ini kan ya anggaplah misalnya ada 10 orang dalam satu komunitas ya gitu ya. Itu terorganize, misal di RW ini diambil lelenya, RW itu diambil ayamnya, telurnya kan. Iya bener. Enak tuh kayak gitu. Amin. Aku cuma bisa bilang amin. Semoga itu terrealisasi kayak begitu. Doanya. Mbak Evi, kalau misal ada pertanyaan, sebenarnya kalau kamu ikut UPPKA, sebenarnya apa sih yang kamu cari di situ? Jawabannya apa? Kesejahteraan. Iya. Memang realistis situ. Iya, sejahtera itu kan ya mungkin nggak melulu secara finansial ya, tapi dengan adanya dukungan teman, saudara, masyarakat, tetangga, itu kan satu bentuk perhatian yang psikologis yang mungkin kena di setiap orang. Yang tadinya mungkin dia nggak percaya diri dengan apa yang kemampuannya, tapi ketika bergabung dengan tetangganya, mereka dapat kayak support yang sifatnya mungkin kecil, tapi itu kan sangat berharga sekali. Yang tadinya kamu kan bisa ini ya, kamu kan bisa bikin gado-gado gitu misalnya. Gak apa-apa, yuk gado-gado itu tampilin aja. Ayo kita pajang di sini yuk kita ikutan pameran di sana yuk. Kemarin di sana ada gelar dagang ini loh, gelar dagang itu loh. Nah itu harapannya seperti itu. Oke, mantap, luar biasa guys sih. Itu yang aku bakal potong pertama, langsung upload itu yang itu. Karena orang mikir, orang akan mungkin bilang gabung UPPKA ya udah buat kumpul-kumpul aja. Tapi kalau misal jawabannya kesejahteraan, itu realistis, aku setuju. Tapi pendukung penjelasannya oke, aku suka ya gitu. Memang kalau kamu punya kemampuan masuk ke community yang saling support ya, alhamdulillah kayak begitu. Mbak Evi, kita nggak punya banyak waktu, tapi aku senang bisa ngobrol karena bisa banyak. Terima kasih. Mungkin aku akan belajar banyak lagi tentang UPPKA karena aku jarang nulis tentang UPPKA ya. Harus bisa nulis Mas. Nanti aku coba cari-cari. Ini udah apa ya? Belum aku gambarin yang go internasional ada loh. Ada yang go internasional gitu. Jadi yang ini udah cut kan. Lanjut aja, gak apa-apa. Masih oke. Ada yang go internasional. Ada. Jadi ada pengelola di Kabupaten Pemalang nih ya. Ini nih pengelolanya itu concern banget gitu ya untuk membantu, namanya UPPKA Arinda. Dan aku sering ngelihat kontennya dia itu, menjual produknya dia yang udah sampai dibawa ke mancanegara. Jadi yang punya ini ibunya itu saya lupa, maaf namanya siapa, tapi dia itu sebagai ketua kelompok itu menghimpun anggotanya supaya udah kalian aja yang membantu saya di sini bikin produk itu. Kerupuk telur asinnya luar biasa enaknya,
sehingga orang-orang Jepang kemudian dibawa ke Hong Kong juga itu mereka ini apa ya, oh telur asin bisa dibikin kerupuk ya, luar biasa sekali Indonesia ternyata punya potensi seperti ini gitu. Nah mereka untuk go internasional ini tentunya usahanya tuh nggak sedikit, jadi benar-benar dari nol gitu. Nah yang membawa mereka ke mitra-mitra itu pengelola di kabupaten kota gitu. Jadi kita provinsi itu hanya sekedar kayak jembatan, sharing informasi atau juga kita kayak semacam menggugah ini para mitra kita di kabupaten kota. Ini bisa loh Bu Pak untuk dikembangkan lagi gitu. Nah mereka lah yang akan akhirnya mengimplementasikan itu. Berarti kan aku bisa bilang kayak gini ya, potensi sesungguhnya itu ada di dirinya masing-masing, di kamunya, si pelakunya. Kita menstimulan mereka untuk. Nah stimulannya itu yang luar biasa. Jadi nggak cuman mereka kan tentunya punya keterbatasan. Ya. Keterbatasan itu kalau mereka pengen menaikkan kelasnya UPPKA-nya itu butuh tangan-tangan tadi yang mereka bisa mengembangkan akhirnya gitu. Kayak misalnya pemasarannya mereka itu cuman tadinya di depan rumah, tapi ketika ketemu dengan dinas-dinas terkait yang mengelola tentang itu, apalagi mereka suka mengadakan event, ada gelar dagang atau pameran, ayo ikut gitu. Nah itu ajang lah untuk menampilkan produk yang ciri khasnya dari kabupaten masing-masing bisa. Yang kita produk itu macam-macam loh. Yang selama ini yang nggak kita temuin ada loh gitu. Gitu. Apalagi kalau kita ada Harganas yang ke provinsi mana itu apalagi seluruh Indonesia. Iya menampilkan, wih Indonesia kaya raya men gitu kayak. Jadi jangan ragu buat ikutan ke UPPKA, boleh banget. Bisa punya even bisa nganyam atau nenun apa gitu kan gitu. Sekecil usahamu itu nggak nyangka sekali akan bisa besar. Iya, kita tidak pernah tahu hidup dari apa. Jadi kamu bisa apa, tunjukkan saja begitu kurang lebih ya. Baik Vi, kita udah mau di penghujung waktu. Karena waktunya sebentar ya. Ada closing statement nggak buat teman-teman atau yang Mbak Evi lagi merasakan gitu? Closing ya. Buat yang lagi berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, jangan berputus asa, tetap semangat untuk meningkatkan kemampuannya berusaha gitu. Cari inovasi, sekarang media sosial banyak sekali ya, inspirasi yang mungkin menciptakan sesuatu yang baru, yang mungkin bahan bakunya sama tapi dengan inovasi baru itu menciptakan rasa cipta karya yang berbeda sehingga itu menarik orang untuk berminat membeli atau berminat untuk menyebarluaskannya ke masyarakat yang lain sehingga produknya itu nggak berhenti aja di daerah itu tapi tersebar luas ke mana-mana gitu, bahkan se-Indonesia bahkan go internasional. Oke. Mbak Evi Nurhikmawati luar biasa. Terima kasih loh. Terima kasih banyak sudah mau ke studio, sudah mau bercerita banyak. Aku sangat senang. Ini insight yang banget baru buatku tentang dunia UPPKA. Karena aku biasanya larinya ke lebih ke program yang lainnya, enggak yang ke ekonominya. Tapi aku senang obrolan hari ini dan tidak menutup kemungkinan bakal ada obrolan selanjutnya. Alhamdulillah, amin. Oke teman-teman, kalau misal suka kasih masukan juga, pengen bahas apa lagi, mau ngomongin tentang pemberdayaan ekonomi keluarga lagi juga boleh, atau mau ngobrol sama Mbak Evi-nya aja juga boleh. Nanti kita undang lagi Mbak Evi-nya. Pokoknya kasih DM kami juga nih, kita pengen ngobrol sama apa gitu atau tema apa juga boleh banget. Dan akhirnya kami pamit undur diri, sampai ketemu di program selanjutnya. Dadah. Terima kasih.